merah dengan Iya, kutil. dok. Padahal itu keratosis seboroid. Aging Nah, ya. ada beberapa sabun bayi tetap ada yang menggunakan SLS. Iya betul dok. Harus lebih jeli ya dok, Harus ya lebih jeli kandungannya. lagi Jadi kalau beli nggak kandungannya. cuma lihat harga, tapi Iya. lihat kandungannya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Serut, bertemu lagi dengan saya Dr. Sherly Bella Patrisa di Kosan Serut, konten kesehatan Rumah Sakit Serpong Utara episode 13. Episode kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan kulit geriatri atau lansia untuk menjaga kualitas hidup yang lebih baik di hari tua. Nah, Sobat Serut, tahukah kalian geriatri memiliki karakteristik kulit yang berbeda dibandingkan kulit pada usia muda. Terjadi perubahan faktor penuaan secara intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar secara bersamaan, sehingga menyebabkan penuaan kulit yang ditandai dengan kerutan, penurunan elastisitas, perubahan struktur kulit, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Selamat datang, dokter. Ya, terima kasih dok. Iya, kita kedatangan Dr. Indah Sari Hikmani, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Iya, pagi dokter, kita akan membahas hal yang lagi hits ya dok ya. Sekarang semua membahas tentang aging ya dok. Iya dokter, mungkin untuk mempersingkat waktu dokter, ya, gimana? Saya mau memberikan pertanyaan nih dok dari para sobat serut ya, dari Instagram, dari semua media sosial. Ya dok, yang pertama dok, apa saja sih dok perubahan utama yang terjadi pada kulit seiring dengan bertambahnya usia dokter? Oke, jadi perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses penuaan atau lebih dikenali dengan aging itu ada macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur kulit ya, nah di sini kan ada struktur kulit. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya mungkin ya. Jadi kalau kulit itu terbagi dan terdiri dari 3 lapisan. Nah, lapisan yang terluar itu kita namakan dengan lapisan epidermis. Yang ini, yang coklat-coklat ini. Kemudian lapisan kedua itu ada yang namanya dermis, dan yang lapisan ketiga yang paling bawah itu adalah lapisan subkutis atau lapisan lemak. Nah, di tiap lapisan ini tentu dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, karena kulit itu merupakan struktur yang hidup, jadi tentu ada pergantian sel tiap harinya. Nah, melihat dari struktur ini tadi, tentu karena proses aging ya akan terjadi perubahan. Nah, perubahan apa aja yang terjadi? Kalau dari yang paling bawah dulu ya, lapisan subkutis. Lapisan subkutis itu paling banyak itu terdiri dari lemak. Nah, seiring usia proses aging tadi, lapisan lemak ini akan menipis. Itulah makanya kalau orang semakin bertambah usia, maka karena bantaran lemaknya semakin sedikit, maka akan lebih rentan terhadap suhu, ya, lebih mudah kedinginan, seperti itu. Nah, kemudian untuk di lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis ya. Nah, di lapisan dermis ini terdiri dari berbagai macam kolagen dan juga elastin. Nah, kolagen dan elastin ini yang membuat kulit kita itu bikin jadi kencang, jadi kenyal ya. Nah, jadi kalau proses aging terjadi di lapisan dermis ini, maka si kolagen sama elastin itu yang tadinya dia itu kan kolagen sama elastin itu berupa serat-serat ya dok ya. Nah ini seperti kita lihat di sini ya. Nah ini pada orang yang masih usia muda, masih umur 20-an gitu. Kolagen, elastin, dan fibroblast yang ada di ini tadi lapisan dermis tadi. Nah kalau seiring usia, kolagen sama elastin ini yang tadinya seratnya itu utuh, banyak jalinan-jalinannya. Nah, seiring usia dia akan mulai mengalami degradasi, putus-putus dok ya. Jadi ini putus-putus, makanya karena ini putus, itu yang bikin kulit jadi mulai kendur ya. Terus turun, keriput gitu. Kalau istilahnya tuh ngondoy gitu ya. Nah, kemudian di lapisan epidermis, lapisan paling luar,
kalau kita lihat di sini kan strukturnya tuh lurus aja ya dan lebih tebal. Iya. Nah, seiring dengan aging tadi, lapisan epidermis ini mulai tipis, Dok. Oke. Nah, yang tadinya, yang ininya ya, di paling bawah ini ya, dia rete ridge-nya itu lurus, bagus gitu ya, kelok-kelokannya. Nah, kalau seiring usia dia kelok-kelokannya ini akan semakin datar gitu ya. Nah, itu yang bikin dia juga tambah berkerut tadi. Oke, mungkin itu ya Dok ya, kurang Iya, lebihnya perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses aging ini tadi. Iya. Wah, sangat jelas ya Dok ya. Sudah dijelaskan secara anatomi juga. Oke Dok, selanjutnya Dok. Faktor apa aja ya Dok ya yang berperan dalam proses aging ini Dok, atau penuaan kulit Dok, terutama Oke. pada pasien geriatri dan lansia ya Dok? Jadi kalau proses aging itu dia ada dua faktor yang mempengaruhi ya. Ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu lebih ke genetik ya, metabolisme tubuhnya, dari hormonnya. Nah, kemudian kalau dari faktor eksternal itu banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi proses aging ini tadi. Antara lain itu karena pajanan sinar matahari, itu yang paling banyak ya, yang membuat kulit kita semakin cepat jadi aging, atau istilahnya itu premature aging. Kemudian bisa juga karena kebiasaan merokok ya, polusi udara, kurang tidur, nutrisi yang tidak cukup ya, stres. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi proses aging itu, yang mestinya bisa lebih lambat karena paparan dari faktor eksternal tadi, maka dia terjadinya lebih cepat. Seperti itu, Dok. Termasuk gula juga Dok? Iya, termasuk dan nutrisi tadi kan, Iya, makanan yang nutrisi ya, manis-manis Dok. ya. Oke, baik Dokter. Oke, jadi kalau untuk faktor yang intrinsik dari dalam itu memang tidak bisa kita cegah ya Dok ya? Iya, tidak bisa kita cegah, cuman kita bisa minimalisir. Oh, baik. Jadi antara faktor internal dan eksternal ini dia saling berpengaruh, karena eksternalnya ini tadi misalkan dari nutrisi ya, Iya, makanan itu tentu akan mempengaruhi dari metabolisme tubuh. Iya. Nah, jadi kalau eksternalnya udah jelek, tentu akan mempengaruhi internalnya juga, seperti itu. Harus semakin lebih cepat ya Dok ya, penuaannya ya Dok ya. Oke. Baik Dok, untuk pertanyaan yang selanjutnya Dok, penyakit kulit apa saja Dok yang sering dijumpai pada pasien geriatri ya Dok, atau lansia Dok? Oke. Nah, kalau penyakit kulit yang sering terjadi pada lansia itu tentunya ya banyak juga ya Dok ya. Yang paling sering itu gatal. Ya, Iya Dok. gatal. Rata-rata orang tua itu kan kulitnya suka gatal ya. Pasti Dok, pada gatal, keluarnya gatal tapi nggak tahu kadang penyebabnya apa Dok. Dilihat di kulit itu kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada merah-merah, nggak ada bintil-bintil ya. Nah, biasanya memang paling sering keluhan yang terjadi pada lansia itu adalah gatal. Kenapa gatal? Karena kulitnya jadi kering Dok. Kulitnya kering. Kulitnya kering ini terjadi karena itu tadi perubahan struktur dan juga faktor internal eksternal tadi ya. Nah, kulit kering itu memang akan membuat keluhan jadi gatal. Seperti Kayak itu. ketarik-tarik gitu Iya. ya. Karena kulit kering, ditambah lagi mungkin konsumsi airnya juga kurang, kelembapan yang tinggi, jadi bikin kulit semakin kering. Dan juga biasanya suka ada kebiasaan menggunakan sabun ya, yang kandungan antiseptik, terus kadar sodium lauret sulfatnya yang tinggi. Nah, cirinya itu yang banyak busanya biasanya ya. Jadi sabun-sabun yang banyak busa itu memang sebaiknya dihindarin pada orang yang sudah tua ya, lansia. Nah, itu mungkin banyak yang belum tahu ya Dok ya. Kadang kan nggak terlalu memperhatikan ya Dok. Justru kalau makin wangi, makin berbusa, makin bagus dicari. ya Dok. Jadi kan suka dibilang kalau nggak ada busanya kayak nggak mandi Dok. Padahal salah ya Dok ya. Padahal salah. Bidang kesehatan ya kulit ya Dok ya.
Oke, baik dokter. Kemudian juga selain gatal tadi, yang sering terjadi pada lansia itu yang suka kayak ada teh lalut gitu loh dok. Nah iya dok, betul. Yang namanya Oke. keratosis seboroid ya. Iya, dok. Nah, keratosis seboroid itu biasanya terjadi karena satu faktor genetik dan juga karena pajanan sinar matahari ya. Kan Iya. ada suka bintik-bintik Iya, kecil-kecil ya. Tapi dia nonjol. Iya, dok. Beda dengan freckles. Kalau freckles dia nggak nonjol. Nah, kalau keratosis seboroid ini nonjol dan juga bisa sampai yang ada yang gedenya juga Iya, kan. dok. Nah, Kadang kelihatan ini kayak ada kutil Oh, gitu ya dok, oh, kutil suka di- kecil-kecil. Iya benar, suka salah dikira dengan Iya, dok. kutil. Padahal Iya. itu keratosis seboroid Aging ya dok ya. karena proses aging. Oke, baik dokter. Tuh. Iya. Oh, baik dok. Masih banyak sih dok sebenarnya ya Iya, dok. penyakit kulit. Kayaknya yang nggak paling cukup sering yang dibahas itu. dok ya. Iya. Cuma di sini. Iya dokter. Baik dok. Kemudian bagaimana sih dok cara mengenali tanda-tanda atau masalah kulit Mhm. yang kita tuh harus sampai ke dokter dok, harus ke spesialis kulit gitu. Oke. Karena kadang kan biasalah kulit kering, gatal biasalah, terus ada bercak flek gitu ya pada pipi gitu-gitu. Nah, kadang ada yang dibiarkan sama pasien karena kan nggak ngerti ya dok. Nah, bagaimana dok cara membedakan ini memang harus ke spesialis kulit gitu dok? Oke. Tentu kita melihat dulu ya dok, karena keluhan kulit ini kan banyak ya. Nah, memang ada yang bisa ditangani oleh dokter umum dan ada yang memang harus dirujuk ke dokter spesialis kulit. Nah, kalau untuk keluhan-keluhan ringan ya, itu bisa ditangani oleh dokter umum. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang sudah spesialistik ya, sebaiknya memang dirujuk ke dokter spesialis. Contohnya apa? Itu biasanya penyakit-penyakit yang sudah mengarah ke keganasan, salah satu contohnya. Bagaimana kita membedakan ini adalah kasus yang misalkan benjolan ya dok ya, benjolan ini jinak atau ganas, itu kita bisa melihat dari yang namanya sistem ABCDE ya. A tuh ininya lihat simetri atau tidaknya, asimetri, kanan kirinya sama apa enggak. Kalau dia enggak sama, enggak simetri, itu salah satu udah bisa mengarah ke sana. Kemudian B itu border, tepinya. Tepinya itu tegas atau enggak, rata apa enggak. Kalau yang jinak biasanya rata, dia smooth ya. Kalau yang ini, yang ganas itu tidak rata. Kemudian C, colornya, warnanya. Warnanya kalau dia suatu keganasan, biasanya warnanya juga macam-macam dok, nggak satu warna. Nah kalau si keganasan dia biasanya, kalau yang jinak dia biasanya warnanya tuh homogen, sama ya satu. Kemudian ciri yang lainnya itu D ya. D itu ketebalannya biasanya juga ukurannya, bukan ketebalan, ukurannya, diameternya biasanya ukuran yang udah gede ya, di samping yang ABC tadi ukurannya semakin lama semakin gede, semakin besar. Nah itu sudah curiga ke suatu keganasan. Seperti itu. Itu yang harus diketahui di awal ya dok ya. Dan kita tahu nih harus ke mana larinya ya dok ya. Oke dok. Kemudian dok, nah ini yang ditunggu-tunggu sih dok pertanyaannya ya dok. Bagaimana dok cara melakukan perawatan kulit yang baik yang dapat meningkatkan ya dok ya kualitas hidup geriatri atau lansia? Karena sekarang semua kayaknya sudah melek tentang kesehatan kulit ya dok. Semua orang berbondong-bondong untuk menjaga kesehatan kulit, untuk mencegah aging atau penuaan dini ya dok ya. Nah itu bagaimana dok? Jadi kalau untuk perawatan kulit lansia itu sendiri ya, mungkin dapat melakukan beberapa tips dari saya. Yang pertama itu tadi, karena keluhan paling sering itu kering ya dok. Bagaimana cara agar kulit tidak menjadi kering. Nah yang pertama ya tentu perbanyak konsumsi air minum, air putih ya, jangan air yang lain. Yang berasa ya dok. Iya, jangan yang berasa ya.
Jadi konsumsi air putih itu minimal 2 liter. Tapi sebenarnya itu konsumsi air putih itu disesuaikan juga dengan usia dan berat badan ya dok sebenarnya. Tapi minimal 2 liter per hari. Kemudian untuk penggunaan sabun ya, sabun mandi itu sebaiknya gunakan sabun yang dengan konsentrasi pelembab yang tinggi. Ya, biasanya sih paling sering pada sabun bayi ya dok. Iya dok. Itu yang paling gampang dicari dan yang paling murah. Dan tetap hindarin kandungan sabun yang ada kandungan antiseptik dan juga sodium lauret sulfat tadi. Jadi ya itulah sih yang paling aman sebenarnya sabun bayi. Tapi tetap dilihat juga ingredients-nya. Kadang beberapa sabun bayi tetap ada yang menggunakan SLS. Iya betul dok. Harus lebih jeli ya dok ya kandungannya. Jadi kalau beli nggak cuma lihat harga, tapi lihat kandungannya dok. Nah kemudian juga selain penggunaan sabun itu kalau mandi usahakan jangan lama-lama. Ada yang 1 jam dok kadang di kamar mandi. Itu ya ngapain ya 1 jam ya. Mandinya cukup 5-10 menit saja dan menggunakan air yang biasa, air dingin. Jangan menggunakan air panas. Tapi kalau suam-suam kuku masih boleh. Kenapa dihindarin penggunaan air panas? Karena air panas itu kan dia meluruhkan pelembab alami yang ada di kulit, minyak kulit. Sama kayak kalau kita mau cuci piring gitu ya, kalau banyak lemaknya, banyak minyaknya kita siram dengan air panas kan minyaknya luruh ya. Nah begitu juga dengan kulit kita, karena di kulit kita itu ada kandungan minyak pelumas ya, pelembabnya alami. Jadi kalau sering kena paparan air panas terus, jadi lama-lama udah kering. Kulit orang tua udah kering, ditambah kebiasaan mandi air panas, pakai sabun antiseptik, udah tambah gersang dia jadinya ya. Iya betul dok. Mungkin satu lagi tambahannya sebaiknya itu bisa menggunakan tambahan pelembab ya. Pelembab penting sekali untuk menjaga kelembapan kulit, apalagi iklim di negara kita kan iklim tropis ya. Iya, itu berapa kali dok anjurannya untuk pemberian pelembab? Kan kita sering dengar harus di-reapply, harus diulang. Kalau pelembab sih sebenarnya minimal ya 2 kali sehari segera setelah mandi. Jadi kalau kita habis mandi, habis andukan itu cepet-cepet diolesin pelembab. Jadi buat mengunci juga biar kandungan air yang ada di dalam kulit kita itu nggak cepat nguap. Iya betul. Tapi itu. Kalau udah kering kayak cuma lagi ya. Tapi kalau dia mulai kelihatan udah kering ya udah dioles ulang aja. Baik dok, itu mungkin untuk secara umum ya dok, di kulit dan di badan. Kalau untuk di wajah ada tambahan nggak dok selain pelembab dok? Oke, kalau wajah ya itu tadi ya, karena aging yang paling nyata terlihat itu kan di wajah ya. Iya betul dok. Nah, salah satu cara untuk menghindari memperlambat proses aging yaitu dengan menggunakan sunscreen tadi ya, sunscreen dan juga pelembab. Basic skincare-nya yang benar. Jadi basic skincare itu ada sabun, pelembab, dan juga sunscreen. Nah, untuk pelembab ya tetap digunakan sesuai dengan jenis tipe kulitnya. Kalau kulitnya berminyak bisa menggunakan yang bahan dasarnya gel. Kalau kulitnya kering itu menggunakan yang bentuk krim. Gitu. Kemudian untuk penggunaan sunscreen, sebaiknya sunscreen itu pilih yang kandungan SPF-nya 30, minimal 30 ya untuk perlindungan terhadap sinar UVB dan juga PA, kan ada suka tuh tulisan PA ya, pilih yang PA+++, kalau bisa 3 ya, minimal 2. Nah, PA ini untuk melindungi dari bahaya sinar UVA gitu ya. Baik dokter. Jadi harus ada sabun, pelembab, dan sunscreen. Nah, dan juga dalam penggunaan sunscreen ini yang perlu diperhatikan bukan hanya sekedar ngolesin aja, colet, diratain, enggak, tapi jumlahnya juga harus cukup ya. Nah, berapa dok? Jadi untuk wajah, muka ya, leher depan, leher belakang itu dianjurkan itu 2 ruas jari. Jadi kalau yang itu kita iniin dulu di sini 2 ruas jari. Nah itu yang kita ratakan ke seluruh muka,
leher depan dan juga leher belakang. Dan jangan lupa untuk diulang. Itu dok Ya. kadang ya yang masih ketinggalan Kalau harus cuman diulang. ngolesnya pagi belum terlalu panas, Iya dok. terus nggak dioles lagi dan pulangnya siang ya Iya, sama aja sama sama nggak aja. pakai sunscreen jadinya ya. Jadi Walaupun di dalam ruangan ya dok. walaupun di dalam ruangan tapi ruangannya yang misalkan ada kaca tuh ya. Jadi kan Masih ada. sinar matahari kan tetap bisa tembus ya. Betul. Dan di mobil juga ya dok. Di mobil juga, nah itu kadang yang suka terlena Iya, ya. dok, betul. Jadi tetap diulang tiap 2-3 jam sekali. Idealnya Baik, seperti dok. itu. Iya. Dan ini berlaku untuk laki-laki juga ya dok? ya? Laki-laki Perempuan juga dan sama, laki-laki. laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, Semua. lansia, semua sama. Baik dok, demi kulit sehat di hari tua ya dok ya, nggak kendur-kendur ya dok ya, Iya, tetap kendur ya. menghindari aging. Ya kalau menua itu pasti ya, tapi bagaimana kita bisa mencegah, memperlambat dari proses penyuaan. Iya. Kalau bisa aging gracefully kalau istilahnya Iya, ya. dok. Baik, terima kasih dokter, sangat menarik. Untuk sama-sama. penutupan mungkin dokter ada tips-tips untuk sobat serut dokter. Oke Sobat Serut, jika kalian ada mengalami keluhan di seputar kulit, kelamin, dan juga kecantikan, silakan berkonsultasi dengan kami di Polikulit dan Kelamin di RSUD Serpong Utara. Ya, terima kasih dokter. Demikian sobat serut untuk podcast kali ini. Semoga semuanya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.